Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Wahyuni dengan NIM 21105420017 dari kelas E1. Kali ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Statistik Multivariat, yaitu Multivariate Analysis of Variance atau biasa disebut dengan MANOVA, dengan dosen pengampu Ibu Nelvia Iriani SE MSI. Perbedaan utama antara ANOVA dan MANOVA terletak pada banyaknya jumlah variabel dependennya. Pada MANOVA, jumlah variabel dependen lebih dari satu, matriks atau interval, dan variabel independen jumlahnya dapat satu atau lebih, non-metrik atau nominal. Multivariate Analysis of Variance atau biasa disebut dengan MANOVA merupakan pengembangan dari ANOVA, atau untuk menguji apakah faktor rataan dua atau lebih grup sampel diambil dari sampel distribusi yang sama, atau untuk mengetahui dampak dari beberapa variabel bebas yang berskala nominal atau ordinal berupa kelompok. Kegunaan uji MANOVA: pertama, untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan secara statistik pada beberapa variabel yang terjadi secara serentak antara dua tingkat dalam satu variabel. Mengukur pengaruh variabel independen terhadap beberapa variabel dependen secara simultan atau sekaligus. Selanjutnya ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi pada MANOVA. Yang pertama, pengamatan saling independen. Yang kedua, variabel terikat berdistribusi normal multivariat. Yang ketiga, ada matriks variansi konvariansi pengukuran pada faktor intersubjek memenuhi sphericity. Yang ketiga, ada ukuran sampel yang lebih besar daripada univariat ANOVA, di mana dalam MANOVA ada batasan khusus dalam setiap sel atau kelompok, minimal sebanyak 20 observasi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Contoh kasusnya itu pengaruh pekerjaan orang tua terhadap nilai ujian matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia pada siswa kelas 12 SMA. Berdasarkan contoh kasus di atas, maka jelas harus kita pahami kembali bahwa uji MANOVA harus terdiri dari satu variabel independen berskala kualitatif dan lebih dari satu variabel dependen berskala data kuantitatif berdistribusi normal. Selanjutnya, di sini ada contoh kasus penelitian. Nah, di ini ada contoh data. Di samping contoh datanya itu kan ada keterangan nih. Nah, keterangan itu terhadap pekerjaan yang menyatakan itu kodenya itu kalau satu petani, yang kedua buruh, yang ketiga PNS. Nah, di sini ada nilai ujian matematika para siswa, ada nilai ujian bahasa Inggris para siswa, yang ketiga ada ujian bahasa Indonesia. Selanjutnya, langkah-langkah untuk mengolah data tersebut. Yang pertama, kita buka aplikasi SPSS, lalu masukkan data yang tadi, terus pilih Analyze, kemudian pilih submenu General Linear Model, lalu pilih Multivariate. Nah, nanti akan muncul seperti yang di layar ini. Nah, untuk nilai matematika, Inggris, dan bahasa Indonesia itu kita masukkan ke dependent variable. Lalu untuk pekerjaan itu kita masukkan ke fixed factor. Nah, langkah selanjutnya itu lalu pilih post hoc test yang di samping dependent variable dan fixed factor. Nah, post hoc test, lalu kita pilih kita centang Bonferroni dan Turkey. Terus kita tekan continue. Lalu selanjutnya kita pilih option. Setelah itu centang homogeneity test. Lalu tekan continue dan oke. Setelah itu akan keluar hasil. Nah, hasil multivariate test
Hasil uji multivariat menunjukkan nilai F-test untuk Hotelling trace sebesar 11,924 pada signifikan pada 0,0000. Hal ini berarti terdapat hubungan antara pekerjaan dengan 3 variabel dependen, yaitu anak petani, anak buruh, dan anak PNS. Nah, untuk selanjutnya itu ada untuk variabel matematika ternyata tidak signifikan pada 0,05 yang berarti memiliki varians yang sama dan sesuai dengan asumsi MANOVA. Variabel English ternyata juga tidak signifikan pada 0,05 yang berarti memiliki varians yang sama dan sesuai dengan asumsi MANOVA. Dan variabel bahasa Indonesia ternyata juga tidak signifikan pada 0,05 yang berarti memiliki varians yang sama dan sesuai dengan asumsi MANOVA. Dari hal ini dapat kita lihat bahwa analisis ini dapat diteruskan. Selanjutnya, nilai F-test untuk hubungan antara pekerjaan orang tua dengan nilai matematika sebesar 18,475 dan signifikan pada 0,05, yaitu nilai signifikannya 0,000, yang berarti ada perbedaan antara nilai matematika anak dengan kategori pekerjaan orang tua. Lalu hubungan antara pekerjaan orang tua dengan nilai bahasa Inggris sebesar 21,084 dan signifikan pada 0,05, yang berarti ada perbedaan antara nilai bahasa Inggris anak dengan kategori pekerjaan orang tua. Begitu juga dengan hubungan antara pekerjaan orang tua dengan nilai bahasa Indonesia sebesar 30,505 dan signifikan pada 0,05, yang berarti ada perbedaan antara nilai bahasa Indonesia anak dengan kategori pekerjaan orang tua. Nah, selanjutnya ada multiply comparisons. Nah, hasil uji Turkey menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pekerjaan orang tua, petani kode 1, buruh kodenya 2, dan PNS kodenya 3 dengan nilai ujian anak pada mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam pengucapan perkataan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.